Kita nggak mau ketemu kan, saya sudah bilang. Di law firm kami ini haram hukumnya untuk bertemu lawan. Tapi sudah ada upaya tim ketemu kok? Kita nggak mau ketemu kan, saya sudah bilang. Di law firm kami ini haram hukumnya untuk bertemu lawan. Semenjak saya menangani kasus, haram hukumnya untuk melangai lawan. Walaupun lawan kami ini gajah, kami nggak pernah takut kok. Bang, kalau akhir nanti Atta atau Gus meminta maaf gimana? Tetap lanjut atau? Oh, maaf itu tidak mengurangi proses hukum. Maaf itu secara agama ya memang iya wajib gitu, saling memaafkan. Tapi prosesnya jalan nanti kita lihat pada saat gelar perkara. Bang, tapi terkait kecewa bang sama Atta karena katanya sempat di take down wawancara. Ya bukan kecewa lagi, orang kita ini sedang menjelaskan, memberikan pemberitaan yang berimbang agar kami ini tidak diserang semua oleh netizen. Lalu tahu-tahu berita tentang penjelasan kami, tentang pencerahan kami dihapus. Lalu Atta Halilintar berbicara bahwa itu tidak ada faedahnya. Menyesal mengunggah itu, mengundang kami, menyesal kata dia. Di podcastnya dia. Iya, dia minta maaf pada netizen katanya. Dia menyesal mengundang kami ini tidak ada faedahnya katanya. Seperti itulah bahasanya. Padahal belum dikonfrontir Padahal dengan kami ini tidak tokoh dikonfrontir mau dihapus atau agama. tidak. Padahal judulnya siap dia debat dengan Ustadz se-Indonesia kan awalnya gitu tulisannya. Pada saat itu memang judulnya begitu, kami siap berdebat dengan Ustadz Indonesia yang mencaci maki, Yang bukan mencaci Ustadz maki yang ya. baik ya. Oke. Ingat, bukan tokoh agama yang baik. Maksud saya nih, tokoh agama yang selalu menjustifikasi, yang mendukung pesulap merah ini gitu loh. Kalau memang Anda mendukung pesulap merah, katanya itu edukasi dengan ngata-ngatai orang, monggo Ustadz sini. Mending Gus Miftah mengedukasi hukum sulap sekali lagi. Ah. Hukum sulap. Sulap di dalam kitab-kitab Islam, kitab-kitab Islam itu haram. Memakan dari uang sulap juga haram. Mungkin Anda punya teman dekat atau murid atau apa yang pesulap atau apa, coba itu dinasihati lebih pas daripada mana dukun, apalagi dukun dari komunitas yang nggak melanggar syariat, Anda permasalahkan. Hukum sulap bagaimana dalam Islam? Entah sulap plus magic maupun sulap trik, itu sepakat ulama mengatakan itu haram. Makan uang dari sulap juga haram, dan itu dikategorikan sihir, penyihir, lebih pas ada di situ. Rujukannya di kitab bukti ada. Bagaimana peristiwa Musa dan tukang sihir-sihir di Mesir itu ternyata juga ular sulap, bukan ular asli, bukan. Mending Anda yang paling dekat dengan di kalangan Anda deh. Pesulap tuh hukumnya gimana sih, daripada ibaratnya menuding sebut di seberang lautan gitu. Anda tahu kan siapa maksudlah ya? Di sekitar dia aja banyak kok yang istilahnya dianggap kahin itu banyak. Gitu. Tapi dia tidak ini gitu. Dan wawancara dia juga ambigu kan. Tempo-tempo dia mempercayai adanya ini. Nah, ya kan? tapi membandingkan karomah kan kita bilang kan kalau memang dukun tidak melanggar syariat, tidak ada masalah, itu istilah saja. Sebagaimana kiai itu ada yang makna tokoh agama, ada yang namanya kiai, nama keris, bahkan kerbau di Keraton Solo itu juga dinamain kiai. Ini yang mana gitu loh. Bang, terkait video yang di take down nih Bang, artinya sebelumnya sudah ada perjanjian nggak sih Bang kalau misalkan ini di take down apa segala macam? Nggak ada. Berarti itu menjadi hak Atta juga dong Bang, misalkan dia men-take down. Betul, itu menjadi hak Atta, terserah dia. Tetapi, Kamera, Bang. ya itu menjadi hak Atta, terserah dia karena itu podcast dia. Tetapi adab dan etika menyinggung perasaan kami, karena kami merasa direndahkan martabatnya sebagai tamu podcast dia gitu loh. Kan saya bilang tadi, Atta, waktu kami podcast di tempat Atta, Mas Atta, hati-hati kalau menerima podcastan ya. Takutnya tamu-tamunya sembarang ngomong, karena Mas Atta belum melengkapi ini dengan alas hak atau alas hukum. Apa itu? PT. Apakah sudah terdaftar di Dewan Pers atau dia sudah terdaftar di organisasi pewartaan ya, jurnalis atau apa kan gitu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Kan saya bilang, Mas Atta, selama tamu Anda dan Anda ini berbicaranya objektif, insya Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika Anda berbicara melecehkan orang, hati-hati. Saya udah bilang begitu, Mas Atta. Oh iya, masa iya sih, kata dia gitu. Saya sampai bilang, saya sedang meminta ya kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang YouTuber agar terlindungi hak-haknya, agar tidak terkena undang-undang ITE. Bang, waktu itu alasan apa meminta abang? Untuk datang pada saat itu. Jadi dia meminta keterangan untuk dukun. Ya ada pertanyaannya pun dikasih. Meminta penjelasan untuk dukun-dukun itu. Berarti seandainya nih Bang, Atta tidak men-take down atau gini deh, Atta men-take down tapi dia tidak berbicara dengan Gus Miftah, berarti tidak menjadi persoalan dong? Dia tidak akan bermasalah dan kami tidak akan laporkan dia. Gitu loh.
Tetapi yang menjadi masalah ketika di podcast berikutnya dia dibilang menyesal mengundang kami. Disimpulkan Dan- sebelum dikonfrontir. Iya, gitu. menyimpulkan bahwa kami dengan mengundang kami ini tidak ada edukasi Tidak dan ada nilai edukasi. mungkin bahasa kasarnya Pembodohan. unfaedah lah, unfaedah gitu. Lalu ditambah lagi dengan bahasa Gus Miftah, katanya dukun itu adalah paranormal itu ya yang datang ke paranormal ya orang nggak normal kan gitu. Oke, cukup. Tadi menarik bang, sulap tadi di trik-trik sulap itu haram jatuhnya. Haram jatuhnya, makan uang sulap pun haram. Di sekitar Gus Miftah kan tahu sendiri kan siapa orang dekatnya yang mungkin di komunitas itu. Mending seperti itu, dakwai orang yang pas dibanding dakwai kami yang memang tidak sesuai dengan tunjukannya. Dalam podcast Atta kan saya bilang, kalau coba dilihat, dukun yang tidak melanggar syariat. Saya bilang, dukun kalau paham mubtilatul wudu, batalnya wudu, arkanul sholat, rukun-rukun sholat, segala macam, memahami ilmu tasawuf tingkat dasar, saya kira nggak ada masalah. Apalagi secara sejarah mana dukun itu juga tidak seperti itu ada kriminalisasi sejarah. Sebagaimana dulu madrasah itu dikriminalisasi sebagai kuno, tapi sekolah itu yang paling modern, itu sejak politik etis atau politik balas budi Belanda. Setelah larang paksa, kalau kita memahami sejarah, nah, itulah kalau kami bisa dipertemukan dengan Gus Miftah atau siapapun, ini kan juga edukasi, tapi belum terjadi, udah dijustifikasi. Sebenarnya begini. Arti dukun ini tidak haram gitu bang. Gini, pada kesimpulannya begini. Maaf, saya luruskan Gus, jangan sampai kepancing omongan ini. Jadi gini, pada dasarnya apapun namanya, apapun title-nya, selama tidak ada actus reus, selama tidak ada mens rea, itu nggak ada masalah. Kamu mau bicara di rumah kamu atau di depan rumah kamu kasih pasang di sini dukun santet, selama kamu tidak menyantet orang, itu belum ada deliknya. Ya, ingat itu. Dan semua delik itu harus diproses di pengadilan. Ya, di dalam pengadilan itu harus ada putusan hakim yang ingkrah. Baru kita bisa bicara bahwa dukun itu cabul dan penipu. Itu pun harus ditunjuk siapa yang cabul dan menipu, bukan mengeneralisir. Itu ya, ingat. Jadi mau ngaku dukun kek, mau ngaku apa di negara ini silakan saja. Mau ngaku gus kek, mau ngaku orang hebat kek, mau ngaku sultan kek, mau ngaku apa, silakan aja. Yang penting jangan sampai melanggar. Ketika ada delik muncul dan orang tidak terima, insya Allah kamu harus pertanggungjawabkan dalil-dalil kamu. Oke, cukup. Terakhir bang, itu berarti LP-nya 1 LP 2 yang dilaporin bang. 1 LP 2 orang. Yang melaporkan siapa Pak? Yang melaporkan Gus Irfan Effendi. Gus Irfan nggak Effendi. jadi bang. Hah? Yang sultan nggak jadi. Sultan nggak ada kaitannya. Kan beda case itu. Saya ngurusin dukun, kalau Sultan kan pada saat itu saya berbeda. Karena saya ada kegiatan lain kan selain dukun. Oke, cukup. Ya, foto uang itu bang.